Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mikael Tarigan. Saya di kelas 4 SIA 2, NIM saya 2019-020667. Di sini saya akan membuat bagaimana simulasi membangun jaringan WAN atau Wide Area Network dengan aplikasi Cisco Packet Tracer, yaitu sebagai berikut. Pertama, kita pilih End Device. Lalu kita pilih server, kita tarik ke atas. Lalu kita pilih PC. Ditarik ke atas. Lalu kita pilih laptop. Lalu kita susun agar terlihat rapi. Selanjutnya kita pilih switch. Kita letakkan di atas. Lalu kita hubungkan dengan kabel strike dari switch dan menggunakan port fast ethernet 1 dan pilih di server fast ethernet. Lalu dari switch ke port selanjutnya ke fast ethernet di PC dan selanjutnya juga untuk laptop. Lalu kita pilih rolling palette, kita pilih persegi dan fill color, kita pilih warna sesuai yang kita inginkan. Lalu kita buat untuk lokasi. Lalu kita pilih untuk lokasi selanjutnya. Kita pilih server, lalu PC, dan switch. Kita susun. Lalu kita pilih rolling palette, pilih fill color, pilih persegi, lalu pilih warna sesuai yang kita inginkan. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel strike dari switch menggunakan port fast ethernet 1 ke PC, lalu ke port selanjutnya ke server. Lalu kita buat untuk lokasi selanjutnya, kita pilih server, lalu PC, lalu switch. Kita hubungkan dengan kabel strike menggunakan port, lalu port selanjutnya ke PC. Lalu kita pilih rolling palette untuk membuat areanya. Kita rapikan. Lalu kita akan menghubungkan ketiga lokasi tersebut dengan menggunakan router. Kita buat router di setiap lokasi. Nama di setiap lokasi. Lokasi pertama yaitu Medan dengan alamat 192.168.1.0 dan lokasi kedua yaitu Jakarta
dengan alamat 192.168.2.0. Lalu lo untuk lokasi selanjutnya itu Denpasar dengan alamat 192.168.3.0. Lalu kita hubungkan dari router ke switch dengan menggunakan kabel strike dan menggunakan port selanjutnya. Lalu kita isi alamat routernya untuk menghubungkannya dengan switch. Kita pilih port statusnya on. Lalu kita isi untuk alamat selanjutnya di server. Untuk alamat selanjutnya itu 192.168.2.1.2. Lalu tekan subnet mask dan forget away sesuai dengan router. Lalu di PC kita isi alamat selanjutnya 192.168.1.3. Subnet mask ditekan. Lalu untuk default gateway-nya sesuai dengan router di lokasi Medan. Lalu kita isi alamat selanjutnya. Lalu isi default gateway sesuai dengan router di area tersebut. Lihat sudah terhubung dengan warna hijau di kabel strike-nya. Lalu kita coba runkan, kita jalankan dengan menggunakan coding ping 192.168. Kita menghubungkannya ke server. Jika sudah seperti ini berarti mereka terhubung, mereka sudah jalan. Lalu kita isi untuk alamat lokasi selanjutnya. Kita pilih port yang tadi yang sudah kita gunakan, yaitu fast Ethernet 0/0 dengan alamat 192.168.2.1. Tekan subnet mask dan aktifkan port status. Lalu kita isi alamat selanjutnya di server, yaitu 192.168.2.2. Tekan subnet masknya. Lalu isi default gateway sesuai router di area Jakarta. Lalu kita isi alamat di PC dengan alamat selanjutnya. Kita pilih IV konfigurasinya itu untuk itu dengan alamat selanjutnya itu. Kita pilih fase Ethernet 1, lihat sudah terisi dan kabelnya pun sudah warna hijau, artinya sudah terhubung. Itu kita lakukan seperti di lokasi selanjutnya di Denpasar.
Kita pilih fase Ethernet 0/0 yang sudah kita gunakan tadi, lalu kita isi alamat IP address-nya 192.168.3.1. Aktifkan port statusnya. Lalu kita isi alamat di server. Satu 192.168.3.2. Baru default gateway-nya sesuai dengan router di lokasi tersebut, yaitu Denpasar. Kita isi juga di alamat di PC. Saya copy paste saja supaya cepat. Gateway-nya sesuai dengan router yang ada di lokasi tersebut. Jadi alamat router dengan gateway harus disamakan. Router yang digunakan itu di lokasi tersebut, yaitu Denpasar. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan ketiga lokasi tersebut dengan menghubungkan routernya dengan menggunakan kabel DCE. Itu dengan menghubungkan router dari lokasi-lokasi tersebut. Sudah terisi semua. Kita ambil kabel DCE fase Ethernet 1, dan ini belum bisa karena routernya harus di-upgrade supaya bisa digunakan. Tidak bisa, connection error. Jadi kita harus mengupgrade router tersebut di setiap lokasi. Kita upgrade router di setiap lokasi, yaitu dengan cara klik router, pilih physical, matikan tombolnya, off-kan, lalu pilih WIC 2T, masukkan dengan cara drag ke atas, lalu kita aktifkan tombol tersebut. Kita tunggu. Lalu oke kan? Kita pilih fase Ethernet yang tadi kita gunakan. Sebelumnya kita ubah dulu namanya di display name sesuai lokasi, yaitu router Medan. Hostname-nya bebas, kita buat R Medan. Lalu pilih fase Ethernet port yang tadi kita gunakan, yaitu fase Ethernet 0/0. Lalu kita isi IP address-nya. Sesuai dengan alamat router 192.168.1.1. Aktifkan port statusnya kembali. Lalu kita gunakan selanjutnya di lokasi selanjutnya, yaitu Jakarta. Pilih physical, matikan dulu, lalu pilih WIC 2T, masukkan, drag ke atas, lalu aktifkan. Kita tunggu supaya berjalan. Kita ubah namanya menjadi router Jakarta, maksud saya. Hostname-nya R Jakarta. Lalu kita gunakan port yang tadi, fase Ethernet 0/0. Kita isi lagi routernya dengan alamat 192.168.2.1. Lalu aktifkan portnya, kita centang on. Lalu kita ubah juga router di
lokasi selanjutnya itu Denpasar. Kita matikan dulu, pilih WIC 2T, kita drag ke atas, lalu aktifkan. Kita pilih config, kita tunggu, lalu oke kan. Kita ubah namanya menjadi router Denpasar. Hostname-nya R Denpasar. Kita pilih fast Ethernet yang tadi 0/0, lalu kita isi lagi routernya 192.168.3.1. Kita pilih subnet mask, aktifkan lagi port statusnya. Sudah kita ubah semua. Selanjutnya kita akan menghubungkan ketiga lokasi tersebut dengan router dengan menggunakan kabel DCE. Kita pilih serial 0/0, lalu port serial selanjutnya. Kita hubungkan lagi Jakarta ke Denpasar dengan serial selanjutnya. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan router dari Medan ke Denpasar dengan menggunakan kabel DCE di port serial selanjutnya. Di sini masih lihat kabel DCE-nya masih warna merah, artinya belum terhubung. Kita coba jalankan. Kita di lokasi Jakarta, artinya sudah terhubung untuk lokasi Jakarta. Selanjutnya kita akan menetapkan alamat jaringan antar router, yaitu dengan alamat Selanjutnya kita akan menetapkan alamat setiap terminal yang menghubungkan setiap daerah. Itu dengan alamat
Selanjutnya kita akan memberikan alamat di setiap komputer untuk memudahkan kita untuk menguji jaringan, yaitu dengan alamat yang sudah kita isi tadi. Kita isi semua alamat di setiap lokasi. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi alamat IP interface serial untuk jaringan WAN, yaitu sebagai berikut. Yaitu klik router. Sebelumnya, karena kita sudah mengupgrade router, jadi sudah ada muncul yaitu berbagai jenis serial, yaitu seperti serial 0 per 0 per 0 dan serial selanjutnya. Sebelumnya, misalkan kita mengalami kelupaan, entah kita lupa nomor port berapa yang kita gunakan, kita bisa mengaktifkannya dengan cara klik pada option preference, lalu centang pada always show port labels. Kita centang di situ, maka akan muncul alamat, maka akan muncul port yang kita gunakan. Dari sini sudah bisa kita lihat port mana yang digunakan dari Medan ke Jakarta, yaitu menggunakan serial SE 0 per 0 per 0. Sedangkan port yang mengarah dari Medan ke Denpasar yaitu menggunakan serial SE 0 per 0 per 1. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi alamatnya, yaitu dengan klik router. Selanjutnya itu kita akan memberikan alamat pada port serial.
Lalu yang perlu kita lihat adalah port mana yang menghubungkan dari Medan ke Jakarta, lalu port mana yang dihubungkan dari Medan ke Denpasar. Yang pertama yaitu kita akan memberi alamat di port Medan ke Jakarta, yaitu SE 0/0/0. Maka kita pilih serial 0/0/0, lalu kita isi dengan alamat itu 172.10.0.1, yaitu alamat yang menghubungkan dari Medan ke Jakarta. Lalu kita klik subnet mask. Karena kita menghubungkan atau menggunakan 3 jaringan, maka kita menggunakan 3 jaringan. Tetapi karena tidak ada 3, kita bagi menjadi 4. Satunya itu untuk sebagai cadangan. Jadi kalau dibagi 4, maka nilai subnet masknya yaitu 192. Lalu kita aktifkan port statusnya, checklist. Kemudian di bagian clock rate kita pilih yang 2 juta. Tadi kita sudah mengkonfigurasi yang di Medan. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router yang di Jakarta. Pertama klik router di Jakarta. Lalu kita konfigurasi sama seperti kita mau konfigurasi yang tadi. Jadi kita pilih serial mana yang digunakan. Jika sudah ditentukan, maka kita isi alamat di port tersebut. Itu dengan alamat 172.10.0.2, yaitu adalah alamat selanjutnya dari yang sebelumnya. Lalu klik di subnet mask. Lalu kita ubah seperti yang tadi, karena dibagi 4 menjadi 192 di baris ketiga. Lalu aktifkan di port status checklist. Clock rate-nya juga harus disamakan dengan router yang lain. Di sini antara Medan ke Jakarta sudah terhubung, kabelnya sudah berwarna hijau, artinya sudah terkoneksi dari Medan ke Jakarta. Sekarang kita konfigurasi lagi routing dari Jakarta ke Denpasar. Klik routing, router. Kita pilih, kita lihat mana serial yang digunakan. Yaitu 0/0/1. Kita isi alamatnya. Sesuai dengan alamat yang sudah ditentukan. Lalu di subnet masknya kita klik, sudah otomatis terisi di baris ketiga yaitu 192.
Jangan lupa aktifkan port statusnya, checklist, dan samakan clock rate dengan router sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router yang ada di Denpasar. Itu klik router Denpasar, pilih serial mana yang digunakan, lalu isikan alamat. Baris ketiga pada subnet mask kita buat 192, aktifkan port status. Lalu sudah kita lihat dari Jakarta ke Denpasar sudah terhubung. Di kabel DCE nya sudah berwarna hijau, artinya sudah terhubung dari Jakarta ke Denpasar. Selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasi router Denpasar ke Medan. Pilih serial mana yang digunakan, isikan alamatnya, klik subnet mask, sudah terisi 192, aktifkan port status. Lalu kita konfigurasi lagi router yang di Medan. Router Medan ke Denpasar, pilih serial mana yang digunakan, isi alamatnya, dengan alamat 172 10 128.1. Klik subnet mask, sudah terisi, aktifkan port status. Dan begini dari Medan ke Denpasar sudah terhubung dengan kabel DCE nya sudah berwarna hijau. Secara fisik ini sudah terhubung, namun ini belum terkoneksi. Kita harus melakukan static routing. Demikian konfigurasi alamat IP address pada port serial. Demikianlah video tutorial membangun jaringan WAN. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.